Oke, kita akan mulai bahas tentang Injil Yohanes lagi ya. Pasal yang ke-7, kemarin ayat 1 sampai 9. Ya. Nah, hari ini kita lihat pasal 7 ayat 10 sampai 23. Kalian ingat bahwa membaca Alkitab itu juga bisa sama seperti perjalanan hidup kita, ya. Perjalanan hidup kita itu, kata Rasul Paulus, itu seperti ada 4 lapis. Yang pertama, kita diciptakan atau dibuat oleh Allah, ya, berarti kita lahir ya secara jasmani dan lahir dari orang tua kita, ya, dan itu adalah ciptaan Allah. Lalu yang kedua, atau dalam pembacaan Alkitab itu berarti yang kedua kita dalam Alkitab itu berarti lapisan pertama apa? Lapisan pertama apa? Iya, statiknya, kulitnya ya, berarti itu teksnya. Nah, Alkitab itu lahir ya karena ditulis oleh para rasul ya dan para nabi. Musa, Daud, Salomo, oke. Ya, saya itu dalam perjanjian lama. Perjanjian baru ada 12 rasul dan 70 murid ya, 70 rasul. Itu semua adalah para rasul yang menunjukkan. Ya, akhirnya kitab suci sesuai dengan kondisi zamannya masing-masing. Oke. Nah, lahir kitab suci itu baru tahap pertama, gitu ya. Tulisan itu ditulis kayak lapisan pertama, sama seperti kita lahir. Lalu dalam perjalanannya kitab suci ada itu kan untuk menuntun orang kepada Kristus, ya, menuntun iman itu kepada Kristus. Iman atau keyakinan, kepercayaan orang itu, ya, iman itu sendiri adalah belief, itu adalah kemampuan jiwa yang Tuhan tanamkan karena jiwa itu apa? Ini ribet aja Renat ini. Karena jiwa itu dicipta menurut gambar Allah. Nah, kalau jiwa dicipta menurut gambar Allah, maka jiwa itu bisa meresponi atau mencari gambarnya yang sejati, ya, gambarnya sejati, yaitu gambar Allah itu. Ya, sehingga tidak ada manusia yang namanya ateis gitu ya, tidak percaya Allah dan sebagainya gitu ya, agnostik. Kenapa? Karena jiwanya itu adalah citranya Allah, gitu, atau gambarnya Allah. Dia ada karena dia dibuat oleh Allah, ya. Nah, cuma pencarian hidupnya waktu masuk ke lapisan 2 itu adalah tidak menemukan gambar atau rupa Allah yang sejati. Apa gambar dan rupa Allah yang sejati? Yesus Kristus, ya. Nah, ya setiap orang, ya kita semua lahir, ya. Tapi perlu lapisan kedua adalah kita mencari Yesus Kristus sebagai gambar dan rupa Allah yang sejati, ya. Dan jiwa itu selalu dituntut untuk mencari hal-hal yang adikodrati, ya, mencari hal-hal yang ilahi. Kenapa? Karena jiwa kita adalah gambarnya Allah dan Allah itu sifatnya adikodrati. Artinya adikodrati itu sesuatu yang ilahi yang melampaui kemampuan kita, kemampuan kodrat kita. Ya, nah kemampuan kodrat kita kan ada di dalam jiwa itu untuk bisa memahami Allah. Tetapi siapa Allah sesungguhnya itu manusia nggak tahu, gitu ya. Allah yang kayak gimana sehingga manusia itu mereka-reka ya. Oh, Allah itu seperti binatang ini. Misalnya bangsa Israel itu Allah itu seperti binatang lembu emas itu. Ya, karena mereka memang diperbudak di bangsa Mesir yang banyak menyembah dewa-dewi dalam wujud berbagai macam bintang, bulan, binatang dan sebagainya.
ya, ada yang gambarnya singa gitu kan. Nah, bangsa Israel nggak mau kalah, gambarnya lembu. Oke. Nah, dalam berbagai suku budaya manusia kan juga begitu ya. Ada naga, ada ular, ada gajah, ada kera dan sebagainya, itu semua disembah. Jadi mereka pikir itu adalah makhluk atau sesuatu ilah atau dewa atau Allah yang bersifat di luar kodrat mereka. Sehingga gambar-gambar itu ya itu bisa ada yang terbang, ada yang punya berbagai macam sihir ya, ada yang bisa kalau di budaya China itu Tiongkok itu ada yang dewa petir, dewa hujan, dewa laut, ya dewa perang. Nah itu segala macam yang memang manusia butuhkan karena mereka manusia itu nggak bisa, kemampuan kodratnya terbatas, mereka butuh sesuatu yang adikodratif. Nah sebetulnya gambar dan rupa Allah itu sudah datang kan itu jadi manusia. Ya, nah manusia itulah harus dituntun kepada Kristus ya dalam Kolose 2 ayat 10 itu kan. Oke, kalau kita baca lagi ya. Kolose 2 ayat 10. Coba satu orang bacakan. Kolose 2 ayat 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintahan dan kuasa. Kolose 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, sorry. Kok jadi Kolose? Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Buatan Allah terus diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang kita perlu sampaikan ya kepada orang-orang bahwa kita ini dicipta oleh Allah, lahir tetapi di dalam Kristus Yesus. Nah, berarti ini lapisan kedua, bagaimana kitab suci itu menuntun orang kepada Kristus. Ya, maka waktu hidup kita harus menemukan gambar dan rupa Allah yang sejati, bukan gambar-gambar atau rupa-rupa Allah yang palsu. Ya, nah begitu juga dalam kitab suci, fungsinya adalah membawa orang itu menemukan Kristusnya itu. Nah, itulah lapisan kedua. Itulah kenapa kitab suci itu perlu diberitakan, Injil itu diberitakan, homili itu perlu terus diberitakan kepada umat, ya supaya kita menyadari bahwa kita dicipta dalam Kristus Yesus. Nah, sehingga kalian khotbah itu bukan isinya cuma motivasi gitu ya, tapi bagaimana orang itu kembali lagi diingatkan terus, kamu dicipta dalam Kristus Yesus. Christ center-nya apa? Ya, itu second layer-nya. Oke? Jadi second layer-nya Christ center. Nah, Christ center itu berpusat kepada Kristus. Ya. Lalu kenapa kok eklesial? Karena apa yang diajarkan oleh Kristus itu adalah sesuatu yang misteri, sesuatu yang punya kuasa, dan itu diteruskan kepada gerejanya. Ya, Kristus naik ke surga, dia mengamanatkan agung kepada murid-muridnya, ajarlah semua bangsa kepada 12 rasulnya itu. Ya kan? Nah, rasul-rasulnya itulah yang membentuk yang namanya gereja. Oke, nah mereka tulis kitab-kitab yang kita sebut sekarang sebagai kitab suci atau kitab perjanjian baru. Ya kan? Nah, itu adalah kitab-kitab yang ditulis para rasul. Berarti apa yang ditulis para rasul itu berasal dari Kristus. Apa yang mereka pelajari dari Kristus, mereka jabarkan lagi lebih rinci. Ya, sehingga waktu kita belajar para rasul, ya kita belajar tentang Kristus. Ya, kita bukan jadi pengikut para rasul itu, tidak, tapi kita tetap Christ center-nya itu ya, tetap pengikut Kristusnya. Ya, nah, Paulus bilang kalau kamu mengikut aku, ikutlah aku karena aku mengikut Kristus, ya kan? Nah, itu kata Rasul Paulus, sama seperti ikut kita. Gitu. Sehingga di sini dalam Efesus dikatakan kalau kita sudah menemukan Kristus, ngapain? Melakukan pekerjaan baik, iya kan? Nah, melakukan pekerjaan baik berarti apa yang kamu pelajari tentang Kristus itu harus diterapkan di dalam pekerjaan baik.
Ya, bahasa Yunani itu ergois, agatois, pekerjaan-pekerjaan yang agatois, yang baik. Nah, yang baik itu berarti seperti apa misalnya? Bagaimana Kristus itu menyatakan apa? Dia adalah terang. Nah, bagaimana kita jadi terang? Kalau dia mengajarkan tentang garam, gimana kita jadi garam? Misalnya begitu ya. Nah, sehingga di dalam homili itu perlu apa? Atau di dalam eksegesis itu perlu apa? Sampai lapisan ketiga. Apa itu namanya? Psychic-nya ya kan? Bagaimana ini diterapkan kepada sesama misalnya. Nah, itu udah third layer-nya. Jadi ada obedience-nya. Ya, kata Kalistosfer itu ada ketaatannya atau ada aplikasinya. Nah, aplikasinya ya di dalam seluruh aspek hidup misalnya. Ya, nah kalian bisa integrasikan dengan berbagai macam disiplin ilmu yang sebetulnya resource-nya banyak banget ya. Tapi di situ dikatakan apa? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup itu artinya apa? Berjalan di sini, ya kan? Step by step sampai kita menjadi sempurna. Nah, itu diingat. Berarti hidup kita waktu sudah menemukan Kristus, kita jadi meneladani Kristus dan akhirnya menjadi serupa dengan di. Jadi prosesnya gitu, ya, lahir, ketemu nih Kristusnya. Oke, ikuti dia, teladani dia. Nah, kamu nanti jadi seperti dia. Tidak ujuk-ujuk misalnya kamu percaya langsung kamu berubah jadi baik, enggak. Butuh proses ya, butuh berjalannya itu. Nah, berjalannya itu kadang kita kan kayak domba itu ya, tersesat lah, kita jatuh lah, kayak Ibrani pasal 6 itu kita mesti dididik, ditegur, dihajar oleh Tuhan. Nah, itulah gunanya kita perlu homili gitu loh, mengingatkan diri kita dan jemaat ya. Gitu. Setiap homili selalu harus ada yang ditegur. Walaupun yang khotbah misalnya temanmu sendiri ya ataupun siapapun lah itu ya, dosen, temanmu. Nah, itu harus ada apa? Coba kita buka ya. Dalam 2 Timotius kan selalu ada correction ya kan, instruction dan reproof. Nah, itu dia. Oke, coba baca 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. 16 ya. Untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan ya, coba 17-nya. Dengan demikian, setiap manusia kepunyaan Allah di tempat biasa. Nah, gitu. Baru setelah ada correction, ada improvement gitu ya. Ada pertama tuh doktrin, mengajar tuh doktrin, menyatakan kesalahan itu reproof, memperbaiki kelakuan itu correction, dan mendidik orang dalam kebenaran itu education atau instruction. Ya. Nah, seperti misalnya saya ngajarin kalian doktrin. Tapi doktrin itu untuk apa? Atau kalian lagi khotbah, mengajar. Itu apa? Menyatakan kesalahan. Nah, harus ada sesuatu yang ditegur. Lalu ada koreksinya. Dan ada instruction-nya, ada langkah-langkahnya, ada didikannya, ada nasihat-nasihatnya dalam kebenaran. Nah, baru orang itu bisa melakukan perbuatan baik. Nah, pada akhirnya ya memang perbuatan baik. Atau di situ sekali lagi sama ya, ergon agaton, perbuatan baik lagi Paulus katakan. Ya kan? Artinya firman itu dikerjakan. Jadi satu tindakan yang nyata atau perbuatan yang nyata. Ya, tapi saya lagi kamu lihat untuk menjadi sebuah perbuatan yang nyata kita dapat challenge ini. Jadi kalau misalnya di dalam ini saya share screen ya. Ya. Jadi kalau untuk menghasilkan perbuatan baik, langkah-langkahnya kan kita apa tadi? Lahir, kenal Kristus, ya kan? Ketemu Kristus ini. Lalu kamu diajarkan doktrin, ya kan? Setelah diajar doktrin, kamu mengalami namanya reproof. Oh, tahu. Reproof, kamu ada koreksinya, yang mana yang sama.
setelah correction ya kamu mulai structure ya, baru nanti di sini toolbox. Oke, nah toolbox itu perlu konsisten ya, berjalan dalam sampai ketemu lagi di sini Kristus kan gitu ya. Nah, di sini lahir, kita di sini bertemu dengan Kristus itu namanya lahir baru. Oke, ya ini the first layer ya. Nah ini kemudian Kristusnya second layer ya kan, gitu centernya. Nah, mungkin sampai di sini lah doktrinnya apa gitu ya kan, proof correction instruction ini di second layer ini ya. Nah third layernya apa ini ya, good newsnya good worksnya. Oke, nah kamu perlu hidupi ini fourth layer ya, sampai nanti ketemu dengan Kristus nanti ya. Jadi memang dari dia, oleh dia, dan untuk dia gitu ya kan. Oke, dari Kristus, Kristus. Ya why? Kenapa? Karena dia adalah Allah itu sendiri ya, yang menyatakan dirinya. Oke, nah di sini kamu lihat di sini ada Mahir, Kristus, Doctrine, Correction, Instruction, Good Works, and theosis gitu. Nah, tetapi lawannya adalah kalau good works ini lawannya apa? Sin, dosa. Tentu ini yang diharapkan ya kan oleh Allah kepada kita. Firman Allah ya kepada Timotius. Tentu kita juga kan. Ya. Ini doktrin, ini reproof, correction, instruction, ini kan personal ya kan. Ini sesuatu yang personal. Oke, ini Kristus, doktrin, ini part centernya, ya, ecclesiamnya itu di sini. Ini personal. Nah, kalau ini obedience ya kan gitu, ya kan. Nah, kalau ini kesempurnaannya, ya kan. Ini 4 lapis hidup kita ini. Nah, kamu sekarang ada di mana? Kamu hidup di dunia ini berarti sekarang sedang dilapiskan ketiga, keempat, ya, sampai nanti bertemu dengan Kristus. Oke, nah, this is the process ya, proses untuk ini ya. Nah, tentu proses ini, ya, ini kan kamu kalau baca nanti di buku formasi ini, ya, itu kan ada istilah nus, benar? Ada nanti istilah dalionya, ya, dianonya, gitu. Oke, nanti ada ini istilahnya mind, ya. Nus itu artinya intelek. Oke, kalau istilahnya ya nus atau kadang-kadang saya pakai istilah intelek. Dalionya mind atau pikiran. Ya. Lalu di sini ada logisme istilahnya kan masih ingat. Logisme atau di sini thought. Thought itu berarti pikiran-pikiran. Ya, pikiran-pikiran ini bisa baik, bisa jahat. Oke, nah tergantung manusia atau dianonya itu memutuskannya di mana gitu. Ya, nah ini bekerja di dalam apa namanya fakulti dan jiwa kita, karena kita berbicara sesuatu yang tadi ya firman Allah yang dikodrati ya, yang ini bukan kayak makanan jasmani, tapi ini kayak spiritual food, makanan rohani. Nah, sehingga ini bicara tentang masalah roh gitu ya. Nah, kemarin kan saya kasih tahu kalian apa beda antara jiwa manusia dengan jiwa binatang. Apa bedanya?
jiwa manusia, dan jiwa binatang. Nah, bisa berelasi dengan Allah. Kalau jiwa binatang tidak bisa, kenapa? Baca nggak di grup itu yang saya post itu di WA? Coba kita lihat ya. Ini dari Gregory Palamas. Oke. Ya, nih. Jiwa setiap binatang yang tidak dijiwai dengan nous, intelek. Nah, sehingga binatang itu nggak punya nous. Ya, sehingga kalau kamu ngajarin binatang tentang ini, dia nggak bisa ngerti. Dan ya salah gitu, nggak ada gunanya, sia-sia kamu. Dan kamu khotbah sama anjing ya, tentang Yesus, tentang perbuatan baik, ya, tentang Allah. Oh, dia nggak bisa nangkap. Kenapa? Karena jiwanya tidak dijiwai dengan intelek, nggak punya nous, gitu. Nah, jadi yang kita bicarakan ini semua harus masuk mengubah nous kamu. Nah, itu yang kata Rasul Paulus katakan, ada reproof, ada correction, ada instruction. Yang diubahnya apa? Dari dalam dulu nous-nya. Ya kan? Karena kalau enggak, ya kita nanti kayak binatang aja gitu. Ya. Nah, itu bedanya. Jadi jiwa binatang tidak sesuai dengan intelek adalah kehidupan tubuh yang digerakkannya. Jadi jiwa itu hanya menggerakkan tubuh, tapi tidak punya intelek. Artinya jiwa tidak memiliki kehidupan sebagai esensi, tapi hanya sebagai aktivitas. Itu binatang. Ya, jiwa kucing, jiwa anjing misalnya ya, jiwa harimau itu hanya menggerakkan tubuhnya sebagai apa? Aktivitas, bukan sebagai apa? Esensi. Ya, karena di sini kehidupan bersifat relatif dan bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Sesungguhnya jiwa binatang tidak terdiri dari apa-apa, kecuali apa yang digerakkan oleh tubuh. Nah, jadi jiwa binatang itu hanya bersifat activity. Oke? Jadi ketika tubuh larut, maksudnya tubuh itu mati, jiwa pasti larut juga, mati juga. Jiwa mereka tidak lebih fana dari jasadnya atau tubuhnya, karena segala sesuatu yang ada di dalamnya berhubungan dengan dan merujuk kepada sesuatu yang fana. Sorry ya, saya belum share screen ya. Ini ya. Jiwa mereka tidak lebih fana dari jasadnya karena segala sesuatu yang ada di dalam berhubungan dan merujuk kepada sesuatu yang fana, sesuatu yang binasa gitu, yang tidak kekal. Jadi ketika tubuh mati, jiwa juga mati gitu. Oke, ini jiwa binatang. Nah, bagaimana dengan jiwa manusia? Jiwa setiap manusia juga merupakan kehidupan dari tubuh yang dihidupinya. Nah, ini dia. Jiwa setiap manusia adalah kehidupan dari tubuh yang dihidupinya. Jadi bukan hanya tubuh aja yang hidup, jiwanya juga hidup dan memiliki aktivitas yang menghidupkan tubuh. Ya, nah artinya dia menghidupkan tubuh. Oke, dalam hubungan dan suatunya tubuh yang dihidupinya. Namun jiwa memiliki kehidupan tidak hanya sebagai aktivitas. Nah, jiwa kita nggak hanya menghidupi tubuh, menggerakkan tubuh dan sebagainya, tapi juga apa? Sebagai esensi. Jiwa binatang punya esensi nggak? Enggak, hanya aktivitas. Karena jiwa itu ada dengan sendirinya. Kalau kita ingat, jiwa itu kan dihembuskan oleh jiwa memiliki kehidupan rohani dan noetik. Nah, ini. Itulah sebabnya kalian disuruh belajar Alkitab. Saya ajarin kalian. Kenapa saya ajarin kalian? Karena jiwamu punya kehidupan rohani dan noetik. Nah, akibat dosa, kehidupan rohani dan noetik kita itu menyimpang dari kodrat.
kodrat kita kan menjadi serupa dengan Kristus kan, nah, tapi menyimpang dari Kristus. Kamu kehidupan rohanimu dan noetikmu itu kacau banget. Ibaratnya apa ya, rusak begitu, bukan hilang, ya. Tapi tidak kayak gambar itu sesuatu yang kotor gitu. Nah, kehidupan rohaninya, kehidupan noetiknya ini harus diisi dengan doktrin, reproof, correction, instruction, good works, atau pengurusan anagogi. Itu kehidupan rohani kita, ya, melalui kitab suci begitu. Kenapa? Karena ya jiwa itu punya itu, dan itu yang harus dihidupi. Binatang punya nggak kehidupan rohani atau noetik, intelek? Nggak punya. Jadi binatang nggak perlu diajarin disekolahkan gitu, ya, disekolahkan sampai S3 gitu, nggak perlu gitu loh, ya. Ada sekolah binatang nggak ada. Saya nggak tahu ya, nggak tahu. Manusia kan bisa aja semakin edan ya, gitu. Karena binatang hidup lebih mewah daripada manusia ya kan, benar nggak? Kucing, anjing itu beruntung banget loh, padahal jiwa yang nggak punya esensi gitu ya, tapi hidupnya jauh lebih berharga daripada kamu misalnya. Ya, binatang dikasih baju, dikasih makanan yang enak, ya, tempat tidur yang enak, bahkan makanan binatang tuh jauh lebih mahal daripada makanan kita gitu, ya. Oke, tapi itulah edannya manusia ya, biarin aja. Nah, jiwa memiliki kehidupan rohani non-etik yang jelas berbeda dari kehidupan tubuh dan apa yang digerakkan oleh tubuh. Jadi, ketika tubuh hancur, jiwa manusia tidak hancur, ya, tidak ikut binasa. Dan bukan hanya tidak ikut binasa, tapi terus berada secara kekal. Karena ia tidak terwujud hanya dalam hubungannya dengan sesuatu yang lain, tetapi punya kehidupan sendirinya sebagai esensi. Itu jiwa manusia. Paham ya? Lalu kan ada yang tanya, apa bedanya dengan roh? Nah, roh itulah yang dihembuskan oleh Allah tadi. Roh itulah yang berasal dari energi Roh Kudus waktu kejadian dalam penciptaan itu, dalam kitab Kejadian itu. Ya. Nah, Allah menghembuskan nafasnya, Kejadian pasal 2 itu. Itulah roh itu. Itulah noetiknya itu masuk. Nah, sedangkan binatang nggak ada kan? Gitu. Oke. Ada di sini ada pertanyaan. Nah, jadi Pak, ini ketika saya jelaskan ini, ya, ini ada hubungannya dengan kehidupan jiwa kita. Oke. Nah, kemarin di kelas dogmatik kita sempat nyinggung ya tentang apa? Daionia sekarang, mind, pikiran. Mana fungsi dari Daionianya? Nah, mind-nya itu adalah yang menentukan atau yang membedakan mana yang baik, mana yang jahat, atau mana yang keinginan daging, mana keinginan roh, atau hukum Allah, atau hukum satu lagi apa? Hukum daging, gitu kata Rasul Paulus ya dalam Roma pasal 7 itu. Keinginan daging, hukum Allah, keinginan roh, hukum daging. Nah, Daionianya. Nah, ketika Daionia beraktivitas, ya, Daionia memilih, itu dia perlu yang namanya energi. Oke, kayak kita hidup nih, jiwa itu berenergi nggak? Iya, makanya kamu hidup gitu loh. Kalau nggak ada energi kita mati gitu, ya. Nah, tapi energi kita atau jiwa kita itu sesuatu yang bersifat esensi. Artinya esensi itu bersifat ada, bukan kualitas. Ya, kalau baik dan jahat itu kan bukan bersifat ada, itu kualitas. Kayak kamu mengasihi itu kualitasmu baik gitu. Kalau kamu mencuri kualitasmu jahat. That's quality, not the essence. Essence-nya adalah kamu sendiri, rohmu, jiwamu, atau nus kamu itu essence-nya. Ya,
Nah, essence itu punya energi. Seperti Allah, dia adalah essence kan? Allah itu esensi. Tapi dia juga punya energi. Makanya dia bisa mencipta dan sebagainya. Oke? Nah, manusia juga punya essence, yaitu rohnya. Ya. Tapi dia juga punya energi. Nah, energinya itulah yang terpancar yang dinamakan nous. Gitu. Energi dari jiwa itu namanya apa? Nous. Nusnya, jiwanya esensinya. Jiwanya itu esensinya. Energi namanya apa? Nous. Gitu. Ya. Nah, kemudian kita ingat dari dalam, nah Yesus sendiri mengatakan, ya, dari dalam hati atau dari dalam pikiran timbullah segala pikiran yang jahat, logismoi, ya. Nah, dari dalam itulah maksudnya dari jiwa tadi, dari apa? Dari dalam hati tadi. Ya, hati itu wadahnya, gitu. Wadah dari jiwa itu. Nah, jiwa itu adalah esensi. Dia punya energinya, kekuatannya, yaitu ada di nous. Ya. Nah, atau dengan kata lain, daionia itu adalah semacam alatnya, ya. Atau kalau kayak handphone ada chipnya, ya. Nah, itu daionia kita, chip kita adalah daionia, bukan otak, ya, tapi daionia atau mind tadi. Nah, mind itu beraktivitas, itulah karena ada nous yang menggerakkan, energi yang menggerakkan. Tadi ingat, nous itu energinya, ya. Nah, yang menggerakkan untuk menilai yang baik atau yang jahat. Nah, sekarang kita perlu lihat ini, ya, ini bantuan kita. Kita perlu lihat ini, misalnya dari John Damaskus, ada provokasi, suggestion, ya, ada rangsangan nih dari musuh, ya, misalnya dari Matius 4 ayat 3. Oke, ada rangsangan nih dari musuh, dari luar, bahkan juga bisa dari dalam, ya. Itu namanya memori, ingatan dulu kita. Itu bisa muncul lagi, walaupun nggak ada rangsangan dari luar, ya, tapi memori itu juga bisa muncul. Tapi dari musuh, dari luar, pun dari dalam. Nah, itu akan masuk kemana? Ke nous atau daionia kita. Oke, nah daionia akan memutuskan ini, memotongnya atau melanjutkannya. Gitu. Nah, melanjutkannya maka itu akan namanya terjadi coupling atau acceptance. Jadi menerima rangsangan itu dari musuh. Nah, itulah akhirnya menjadi pikiran-pikiran jahat yang kita sebut sebagai logisme. Nah, dari pikiran-pikiran jahat itu akan membawa yang namanya passions. Apa? Hawa nafsu. Ya. Nah, hawa nafsu itu yang Rasul Paulus sebut sebagai misalnya epitumia, gitu, ya. Passions itu ada gini, keinginan daging atau ya itu artinya juga nafsu, ya, tapi passion itu lebih luas, gitu, ya. Bukan hanya epitumia daging saja, tapi nafsu itu juga bisa menyerang. Manusia itu punya logitikon ada 3, dan manusia itu juga bisa menyerang kepada. Jadi perbuatan jahat itu ada di level daging, ya. Itu epitumia, keinginan daging itu misalnya kan kata Rasul Paulus itu epitumia itu apa? Coba misalnya Galatia 5 itu. Coba kita lihat, ya. Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke berapa ini? 16, ya. Nah, misalnya epitumia itu jelas, ya, apa saja itu. Misalnya ayat 19, ya. Oke, itu ada perkabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan sendiri, percekcokan, perceraian, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu adalah itu yang diserang, itu passion tapi daging. Ya, tapi ada passion yang menyerang
apa? Yang menyerang ini tadi, pikiran tadi, logistikon tadi, ya, atau yang menyerang mind tadi, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ada dosa, misalnya dari Damaskus sendiri ya, akan menuliskannya ini ya. Coba saya nanti lihat kalian. Nah, ya. Nah, ini dulu ada buku formasi rohani kan. Nggak salah di sini deh ya. Saya lupa ya di mana ya. Mungkin di sini. Atau jadi ada dosa yang menyerang daging, menyerang pikiran, dan menyerang satu lagi yang namanya karena jiwa itu punya tiga kekuatan ya, yaitu mind, ya. Lalu yang kedua di efektif dan kompetitif ya. Dan yang ketiga sensitif. Itu perasaan gitu ya, emosi. Tuh, main itu pikiran, repetitif itu nyerang daging. Ya, soal kita buka. Ini udah lama sekali saya tulis ini, kebajikan dan dosa ya, tahun 2018. Jadi udah lupa juga ya. Udah berapa tahun? 5 tahun ya. Nah, di kebajikan dan dosa, jadi ada 4 kebajikan utama: iman, harapan, pengharapan, cinta, dan doa ya. Nah, ini patience dari jiwa dia katakan. Ada patience dari tubuh dalam 3 aspek. Ini dia ya. 3 aspek jiwa. Nah, tadi ada intelek, emotion, intensif, dan keinginan atau desire atau hasrat. Nah, ini daging di sini. Ini dosa daging. Oke. Dosa daging apa tadi? Kerakusan ya kan? Ini kata Rasul Paulus kan? Serakahan, kemabukan, ketidaksucian, perzinahan, kenajisan, ketidaksopanan, cinta pada hal materi, keinginan dan kemuliaan kosong, emas, kekayaan, kesenangan daging. Oke? Ini dosa yang menyerang apa? Hasrat tadi. Intensif. Desire. Ya, desiring. Atau ini daging ini, epitumia. Tapi ada dosa yang menyerang apa? Nus kita. Tadi dianoia tadi. Apa itu? Ketidakpercayaan. Nah, tidak beriman gitu ya. Ajaran sesat, kebodohan, penghujatan, tidak tahu berterima kasih. Nah, itu lebih menyerang kepada masalah ajaran. Kamu diajarkan sesat. Kamu bodoh dan cuek, nggak mau tahu. Nah, itu dosa dari apa? Aspek intelek. Dari emosi atau insensif apa? Egois, benci, ya kan? Dendam, iri hati, pembunuhan, kurang belas kasih. Itu dia. Nah, saya paling sering apa? Sakit hati, benci, dendam, egois. Apalagi di sini iri hati,
atau cemburu, ya. Cemburu bahaya loh ya kan. Oke, bisa pakai dukun ya kan akhir ini. Ya. Nah, dukun berjalan misalnya. Atau iri hati. Nah, terjadilah pembunuhan itu karena dosa dari aspek emosi. Ya, nah ini tiga aspek jiwa, ada intelek, insensif, dan desire itu yang diserang oleh dosa. Nah, kita kembali ke sini. Ini ya. Nah, ini passionnya menyerang ini jadi 3. Oke, tadi berasal dari pikiran-pikiran jahat, jadi passionnya jadi 3 di sini. Ya, menyerang 3 itu. Nah, lalu kalau ini akhirnya kita wrestling ini, bertarung dulu di sini. Jadi dari passion nggak langsung kalau kita yang baik kan di sini. Ini ibaratnya jadi doktrin, kan nggak langsung jadi apa? Good works. Nah, begitu juga dengan passion itu bertarung dulu dalam Galatia 5 ayat 17. Coba baca. Galatia 5 ayat 17. Nah, itu ada perseteruan kan? Ada wrestling. Terus? Nah, keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu. Iya, karena kita kalah. Wrestlingnya waktu bergulatnya itu kalah. Nah, kalah, akhirnya naik dia. Memberi persetujuan, action. Oke, akhirnya jadilah teraktualisasi. Jadi perbuatan dosa. Atau kata Rasul Yakobus itu dibuahi gitu ya. Gitu. Nah, kemudian captivity itu artinya lama-lama jadi kebiasaan. Ya. Lama-lama jadi apa? Happy. Akhirnya kita jadi tertawan. Ya. Dan disinilah tertawan itu kan berarti kan perlu dilepaskan, dibebaskan. Gitu. Nah, dibebaskan bagaimana caranya? Kita dibebaskan. Ya, jadi kamu lihat ada prosesnya di sini. Nah, prosesnya itu juga sama. Misalnya kalau kita mau melakukan yang baik, ya, berarti ada provokasi dari apa? Dari doktrin Allah ini, dari Allah. Ya, akhirnya jadi pikiran yang baik. Dari pikiran yang baik, jadi nafsu yang baik. Oke, memang itu kamu bergumur lagi gitu. Lakukan nggak ya? Lakukan nggak ya? Kamu lakukan di hal yang baik dan itu lama-lama di good work. Nah, aktualisasinya good work. Captivity-nya ini jadi apa? Berjalan. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan? Dia menjalankan yang mulia. Ya. Ini apa yang baik buat mereka. Nah, saya pernah ingat waktu Bapak tentang informasi rohani itu Bapak katakan bahwa Nus itu yang memilih apa yang baik, apa yang jahat untuk menyerahkan kepada dia mulia. Untuk membuat yang apakah itu baik atau itu jahat. Nah, mungkin agak sedikit bingung itu Pak, karena tadi Bapak bilang dia adalah yang memilih apa yang baik, apa yang jahat untuk membuatnya apakah itu baik atau apa yang buruk. Nah, kemudian seingat saya itu Nus yang memilih apa yang baik, apa yang jahat, kemudian masuk ke dia mulia untuk berbuat apa yang baik, apa yang jahat. Itu Pak saya mesti karena sangat kayak ada tentang ini yang Bapak tadi dengan waktu Bapak ada. Ya. Saya sendiri juga ada lupa yang saya mau. Ya oke lah. Kalau ada salah ya ini sekarang diperbaiki. Maksudnya Nus itu adalah energi dari Daionia atau energi dari jiwa itu. Ya, yang memilih ya
Ya sebetulnya sama sih ya, nus atau daionia itu antara yang baik atau yang jahat. Nah di sininya ini couplingnya nih ya, mau di sini proses pemilihannya, makanya ada yang namanya apa ya, pemilihan yang bebas gitu ya, free will-nya di situ masuk. Oke. Nanti bisa baca di sini ya. Kan kemarin saya udah share di Noetic Faculty di sini ya. Noetic Faculty. Nah, ini kamu bisa lihat Noetic Faculty-nya. Oke. Nah, seperti ini kira-kira gambarannya ya. Jadi ada jiwa, ada tubuh, ada jiwa, ya. Jiwa ini ada epitumia, ada logistikon, ada timikon, ada 3 aspek tadi yang saya bilang ya. Ada intelek, ada desire, ini daging, epitumia, lalu ini ada apa? Apa? Logistikon, nama istilahnya intelek atau nous, ya, dan ini timikon. Oke, nah nous inilah yang disebut intelek itu yang apa yang menjadi energi dari jiwa ini. Ya, jadi kalau nusnya energinya menggerakkan daionia jadi hal yang baik, maka tiganya jadi baik. Tapi kalau daionia pilih yang jahat, maka tiga-tiganya itu juga jahat. Jadi kalau nus menggerakkan daionia, daionia memilih yang baik, makanya tiga-tiganya jadi baik. Sehingga di sini apa tadi? Yohanes Damaskus mengatakan ada dosa dari 3 aspek jiwa, tapi ada juga kebaikannya gitu ya. Nah, ada kebaikannya, ada virtue-nya gitu. Jadi virtue-nya, kalau virtue dari intelek itu apa? Virtue dari intelek itu ya ini, kamu harus punya iman dan doktrin, belajar dari Roh Kudus. Itu virtue. Doa itu virtue. Ucapan syukur kepada Allah itu virtue. Itu lawannya ya. Jadi kalau ajaran sesat harus dilawan dengan apa? Doktrin yang benar. Kebodohan juga sama, penghujatan sama ya. Terus tidak tahu berterima kasih ya ucapan syukur. Oke, dan doa gitu ya. Nah, dosa dari aspek ini aspek timikon. Aspek timikon itu dosanya apa? Egois, benci tadi ya kan? Iri hati, dendam misalnya, itu harus disembuhkan dengan apa? Simpati, ya, cinta, kelemah lembutan, kasih sayang, belas kasih, kesabaran, kebaikan. Nah, itu kebalikannya. Yang emosinya harus diisi dengan cinta, kelemah lembutan, kasih sayang, belas kasih. Ya, makanya kita harus diajarin tentang misalnya belas kasih. Ya, kita sering bisa kasih, belas kasih. Misalnya di mahasiswa nih atau di senat misalnya. Ya, kalian lihat misalnya hal-hal apa yang bisa dikerjakan untuk menimbulkan apa nih, insentif kita itu jadi melakukan hal yang baik. Ya, walaupun misalnya kecil nih. Misalnya nih ada di beberapa desa ini yang kekurangan air. Ya, lalu ada Bamak nih yang bekerja sama misalnya meminta bantuan dari setiap gereja, termasuk misalnya STT Soteria. Ini contoh kasus ya. Nah, mungkin untuk kasus kita bisa nyumbang misalnya 100.000, 200.000, ya. Nah, dari kita, ya. Selalu setiap orang punya kemampuan berapa. Ya, ini saya punya 5.000, daripada saya habis buat jajan, saya sumbang aja. Saya nggak jajan. Nah, itu namanya apa? Salah satu perbuatan
baik. Nah, itu harus dilatih sih memang. Ya, apapun itu, misalnya lingkungan sekitar apa yang perlu, ya, dan sebagainya itu. Mungkin ya perlu ada charity, ada hal-hal sosial belas kasih yang dikerjakan. Ya, ya mungkin yang terdekat ini bisa ini ya tentang kekurangan air ya di berapa tuh katanya di 52 desa atau berapa sekian mau targetnya ada 5.000 liter air bersih gitu ya buat penduduk-penduduk desa. Nah, mungkin kita bisa berpartisipasi. Nah, itu artinya apa? Ada kasih sayang di sini ya. Nah, kalau keinginan tadi yang rakus, serakah, mabuk, tidak suci ya, tadi perzinahan dan sebagainya, itu disembuhkan dengan apa? Puasa, pengendalian diri, ya, mempersembahkan harta milik kepada orang miskin, salah satunya kan tadi keinginan berkat-berkat yang bernilai merindukan kerajaan Allah. Oke, nah jadi kalau kamu lihat di sini, ya, ini kemarin saya bukunya udah kasih ya sama ini kalian. Oh iya, tingkat ini ya. Nah, ini kalian bisa pelajari, ini ada prosesnya di sini. Nah, jadi kembali ke sini, ya. Sehingga pelajaran-pelajaran seperti ini, misalnya ini ya, soul, ini kan semua diterima lah. Lahir, berarti ada soul and soma. Oke? Nah, soul and soma dan tubuh. Ya, ini yang kita bawa. Ya kan? Manusia ini kan terdiri dari dua ini. Nah, ini yang perlu dituliskan gitu ya. Soma ini berarti lewat indera, sense. Soul ini kan tiga. Ya, apa? Tadi mind, desire, ya kan? Yang menggerakkan sense ini bergerak, kelihatan, mendengar, dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang harus disembuhkan. Ya. Nah, itu makanya tiga ini energinya apa? Energinya adalah kekuatannya itu diminusnya. Nah, makanya Paulus bilang berubahlah oleh pembaruan budi. Ya, jadi kita harus berubah, tapi dikerjakan oleh nus yang berubah, yang diperbarui. Nus yang diperbarui. Nah, gimana caranya? Nah, kata Damaskus tadi di sini apa? Nus yang diperbarui itu. Nus yang diperbarui misalnya kamu sembuhkan ini melalui iman, doktrin, doa tanpa henti, melalui kasih, melalui kasih sayang, belas kasihan, melalui apa nih, merindukan kerajaan Allah, melalui persembahan harta milik pada orang miskin, puasa, pengendalian diri. Nah, misalnya ya, keinginan untuk berkat-berkat yang bernilai kekal, nah, dan sebagainya. Ada banyak dalam pelajaran di Filokalia itu diajarkan gimana menuntun tiga itu. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Jadi saya hari ini cerita ya pada kalian tentang ini, diingatkan lagi ini proses timbulnya passion dan good works ya. Yang lain-lain masih banyak ya, misalnya dari beberapa bab-bab Filokalia. Nah, kamu lihat di sini. Kalau dari Maximus dia mengatakan ada dari memori ya, dari dalam atau dari demons, ini jadi pikiran, thought, logismoi, lalu jadi passion. Passion ini akhirnya timbullah yang namanya impassionate thought ya. Lalu action naik ke dosa, lalu ada dosa di dalam pikiran, sin in the mind ya kan, lalu sin in emotion juga, baru sin in action. Oke. Nah, kalau John Damaskus sinnya di sini. Lalu di sini nanti jadi captivity ya. Nah, kalau yang lain-lain juga sama sih ya. Misalnya Gregory dari Sinai, ya ini thought dulu, fantasi jadi passion ini jadi demons, destructive thought dan sebagainya.
Damascus, provokasi, coupling, wrestling, accent, seduction, captivity, passion. Ya, sama kayak Damascus. Philotheos mengatakan provokasi, coupling, accent, captivity, passion. Ya, Theodoros mengatakan forbidden desire, jadi accent, passion, jadi ada yang beda, ada yang sama ya. Nah, tapi rata-rata modelnya kayak gini ya, ada provokasi, ada coupling, ada accent. Accent itu kayak potensi ya di sini ya, potensinya lalu teraktualisasi. Ya, nah John Climacus di provocation, disturbance of the mind, coupling, accent, captivity, struggle, passion, gitu ya. Oke, ya mungkin yang di sini dimaksud dengan passion ini udah dosanya di sini, ya. Oke, sampai di sini. Kita akan lanjut deh tentang kembali ke ini, ya.